Bisa karena terbiasa. Inilah pelajaran yang diperoleh warga RW 05 Kelurahan Tegal Parang, Jakarta Selatan dalam kontribusinya mengelola sampah rumah tangga di lingkungan tinggal mereka. Setiap hari, warga membawa sampah organik yang telah dipilah di rumahnya masing-masing ke bak pengumpulan sampah organik. Kegiatan ini telah dilakukan sejak akhir 2023 lalu. Bagi warga, memilah dan mengelola sampah organik rumah tangga ternyata tidak sulit dan perlu dilakukan. Biasa sih saya kalau misalnya habis bersih-bersih sayur pagi hari langsung dimasukin ke tong sampah gitu. Oh iya, lebih bersih lah. Jadi pasti rumah tangga kita juga nggak ada kayak binatang-binatang semut ya gitu. Kayak tikus yang ini suka nyari-nyari makan sampah yang suka basah tuh. Lebih nyaman lah gitu. Sampah organik yang telah dikumpulkan pada bak penampungan di sejumlah drop point ini kemudian diangkut ke lokasi bank sampah. Di sini, sampah organik dimanfaatkan sebagai pakan maggot. Inilah proses mengubah sampah menjadi manfaat. Maggot atau larva dan pupa lalat hitam ini kemudian dimanfaatkan menjadi pakan ternak seperti ayam pedaging, petelur, dan ikan konsumsi. Sebagian juga dikemas dan diperdagangkan untuk pakan burung dan satwa hobi lainnya. Meski sempat menghadapi kendala, warga kini telah terbiasa bahkan mendapatkan manfaat tambahan dari pengelolaan sampah di rumah dan lingkungan mereka. Memang awalnya kita cuma 1-2 orang yang kesini gitu ya. Kebetulan kan kami di sini ada ayam, ternak ayam awalnya. Kemudian mulailah kita tambahkan sosialisasi bahwa kita akan mengelola atau membudidayakan maggot. Jadi perlu banyak sampah-sampah organik dari warga begitu. Akhirnya kita lebih masif lagi sosialisasinya sampai kita punya 7 drop point yang kita sebar di RW 05 Kelurahan Tegal Parang ini. Ketika sampah organik berhasil dikelola dan tidak lagi dikirim ke TPST Bantar Gebang, maka setidaknya volume sampah harian Jakarta akan berkurang 40%. Kontribusi sektor HoReCa atau hotel, restoran, dan kafe juga menjadi wajib dilibatkan. Apalagi dengan 870 hotel, 4.460 restoran, 114 catering, dan 684 penyedia makan minum lainnya, sektor ini menjadi penyumbang sampah organik yang besar. Pengelolaan sampah mandiri oleh sektor ini juga tertuang dalam Pergub DKI Jakarta nomor 102 tahun 2021. Kalau dikatakan awal susah, tapi mau nggak mau kita harus iya. Tapi sering berjalan, keuntungan di kita ternyata banyak. Kita mulai jadi bersih, mulai tertata. Tim saya atau rekan kerja saya, baik yang dari kitchen ataupun departemen, sudah mulai mengikuti SOP atau alurnya. Ya tanpa disadarin, ya mulai jaga kebersihan, memilah, membagi, terus area pun juga bersih, pasti bersih. Gitu. Target utamanya adalah pada akhir 2026 mendatang, Jakarta harus mengurangi beban sampah masuk ke TPST Bantar Gebang dari 8.000 ton per hari menjadi sekurangnya 4.000 hingga 2.000 ton per hari saja. Untuk mencapainya, pemerintah daerah juga telah menginisiasi sejumlah tempat pengelolaan sampah terpadu. Salah satunya di Jakarta Recycle Center, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Di tempat ini sampah organik dikelola dengan dimanfaatkan sebagai komposter dan pakan utama lalat hitam. Namun, karena daya tampungnya yang terbatas, untuk mengelola signifikan sampah organik Jakarta dibutuhkan puluhan bahkan ratusan fasilitas seperti ini. Karena dengan pengelolaan sampah organik itu dengan metode BSF ini, itu lebih cepat dalam mengurai sampah organik dibandingkan dengan teknologi ataupun metode dengan kompos. Kalau dari pemerintah sendiri mungkin agak sedikit butuh support ya dari pihak lain, mungkin dari warga gitu ya. Saat ini juga sudah ada juga pengelolaan sampah organik dengan BSF ini yang dikelola langsung oleh warga.
Ada juga yang dikelola oleh perusahaan yang cukup besar gitu ya. Dan itu saya rasa untuk 2 tahun ke depan sih masih butuh teknologi lain yang memang dapat mengurai ataupun mengolah sampah organik secara lebih besar lagi kapasitasnya di Jakarta. Lalu, apakah target pengurangan alur volume sampah masuk ke Bantar Gebang bisa tereduksi optimal dalam 2 tahun mendatang? Jawabannya tentu saja tidak, jika kita semua diam dan tidak ikut berkontribusi. Namun, cita-cita tersebut sangat bisa terwujud jika semua orang terlibat menjadi solusi. Proses konversi sampah organik menjadi maggot atau lalat hitam adalah salah satu cara untuk menanggulangi sampah organik di Jakarta atau kota lain di Indonesia. Tapi ini bukan hanya satu-satunya cara. Dibutuhkan kontribusi semua pihak, juga masyarakat, untuk tidak hanya memilah sampah, tapi juga mengurangi sampah. Yogi Tujuliarto, Iman Firmansyah.